Lu pernah nggak sih lagi scroll santai, terus tiba-tiba nemu video orang nolongin hewan liar yang kejebak, burung yang sayapnya nyangkut di tali, rusa yang tanduknya terjerat, atau anjing liar yang gemetar ketakutan di pinggir jalan? Hampir selalu, di awal hewannya panik parah. Dia berontak tanpa arah, matanya liar, napasnya cepat, bahkan nyoba nyerang siapapun yang deketin dia. Semua gerakannya kelihatan kayak usaha terakhir buat bertahan hidup dari sesuatu yang dia anggap berbahaya. Tapi makin lama suasananya berubah. Orang yang nolongin mulai gerak lebih pelan, lebih hati-hati, lebih konsisten. Dan perlahan, hewan itu mulai berubah juga. Dia nggak sefrontal tadi, gerakannya melambat, napasnya turun, dan ada momen dia cuma diam memperhatikan. Sampai akhirnya, pas dia dilepas, dia nggak langsung kabur. Dia berhenti sebentar, nengok ke belakang. Seolah ada sesuatu yang lagi dia proses sebelum benar-benar pergi. Dan dari situ muncul satu pertanyaan, itu cuma refleks terakhir. Atau dia sadar kalau dia baru aja diselamatkan? Satu, otak hewan nggak sesederhana yang kita bayangin. Banyak orang masih nganggap hewan liar cuman bereaksi berdasarkan insting tanpa proses berpikir yang berarti. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Banyak hewan punya kemampuan buat mengenali pola, belajar dari pengalaman, bahkan mengingat interaksi tertentu dalam waktu yang cukup lama, termasuk dengan manusia. Ketika seseorang mendekat, otak mereka nggak cuma langsung memicu rasa takut, tapi juga mulai mengumpulkan dan memproses berbagai informasi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka memperhatikan arah gerakan, kecepatan langkah, posisi tubuh, bahkan perubahan kecil dalam sikap manusia di depan mereka. Semua itu jadi data yang langsung dipakai buat menentukan respon. Jadi meskipun dari luar terlihat panik, di dalam sebenarnya ada proses penilaian yang terus berjalan. Mereka nggak cuma bereaksi, tapi juga membaca situasi secara cepat untuk menentukan apakah ini ancaman nyata atau sesuatu yang masih bisa ditoleransi. 2. Naluri bertahan hidup selalu jadi sistem utama. Walaupun hewan punya kemampuan buat menilai situasi, satu hal yang hampir selalu mengalahkan segalanya adalah naluri bertahan hidup. Di alam liar, semua makhluk hidup-hidup dalam kondisi penuh ancaman yang nggak pernah benar-benar berhenti. Salah langkah sedikit aja bisa berujung kematian, jadi sistem saraf mereka dirancang untuk selalu menganggap yang asing sebagai ancaman terlebih dahulu, baru kemudian diproses lebih jauh. Apalagi ketika mereka sedang terjebak, terluka, atau dalam kondisi lemah, tingkat stres mereka meningkat drastis dan bikin semua respon jadi jauh lebih ekstrim dari biasanya. Dalam kondisi seperti itu, tubuh mereka masuk ke mode darurat, di mana semua hal yang mendekat dianggap berbahaya. Jadi ketika manusia datang mendekat, bahkan dengan niat baik sekalipun, yang mereka rasakan pertama kali tetap ancaman yang harus dilawan atau dihindari. Bukan karena mereka menolak bantuan, tapi karena sistem tubuh mereka memang diprogram untuk bertahan hidup, bukan untuk langsung percaya pada sesuatu yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. 3. Perubahan dari panik ke tenang. Itu proses nyata. Yang sering bikin orang bingung adalah perubahan dari panik ke tenang yang terlihat cukup drastis dalam waktu singkat, seolah-olah hewan itu tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan yang jelas. Hewan yang awalnya meronta dan agresif bisa perlahan berhenti, mulai diam, bahkan dalam beberapa kasus membiarkan manusia menyentuh mereka tanpa perlawanan berarti. Tapi, perubahan ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa proses di dalamnya. Itu adalah hasil dari pengamatan cepat yang dilakukan oleh sistem saraf mereka terhadap apa yang sedang terjadi. Saat mereka mulai menyadari bahwa sentuhan yang diberikan tidak menambah rasa sakit, gerakan manusia tetap konsisten dan tidak agresif, serta tekanan pada tubuh mereka perlahan berkurang. Otak mereka mulai menurunkan level ancaman sedikit demi sedikit. Ini bukan berarti mereka langsung percaya, tapi mereka mulai menyesuaikan respon terhadap kondisi yang terasa lebih aman dibanding sebelumnya. Dan dari situlah perubahan itu mulai terlihat. 4. Pengalaman masa lalu ikut nentuin respon mereka. Setiap hewan membawa pengalaman hidupnya ke dalam setiap situasi baru yang mereka hadapi, dan itu punya pengaruh besar terhadap cara mereka bereaksi. Jika sebelumnya mereka pernah punya pengalaman buruk dengan manusia, seperti dikejar, disakiti, atau bahkan hampir mati karena interaksi dengan manusia, reaksi mereka akan jauh lebih defensif dan sulit untuk ditenangkan. Sebaliknya, jika mereka pernah mengalami interaksi yang tidak berbahaya atau bahkan sedikit positif, ada kemungkinan mereka lebih cepat menurunkan kewaspadaan dalam situasi serupa. Otak mereka menyimpan pengalaman tersebut sebagai memori yang digunakan untuk membandingkan situasi saat ini dengan kejadian sebelumnya. Itu sebabnya dua hewan dalam kondisi yang sama bisa bereaksi sangat berbeda, karena yang mereka hadapi bukan hanya kondisi sekarang, tapi juga bayangan dari pengalaman masa lalu
yang masih tersimpan dan mempengaruhi cara mereka melihat manusia yang ada di depan mereka saat itu. 5. Mereka nggak mengerti, tapi mereka bisa ngerasain. Hewan liar mungkin tidak memiliki konsep seperti niat baik, empati, atau tindakan menolong seperti manusia yang bisa dijelaskan secara logika atau bahasa. Mereka tidak memproses situasi dalam bentuk makna atau cerita seperti yang kita lakukan. Namun, mereka sangat sensitif terhadap perubahan kondisi di sekitar mereka, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan mereka. Mereka bisa merasakan perbedaan antara gerakan yang agresif dan yang tenang, antara sentuhan yang menyakitkan dan yang tidak, serta antara situasi yang menekan dan yang mulai mereda. Ketika seseorang mendekat dengan cara yang pelan, stabil, dan tidak mengancam, itu menciptakan sinyal yang berbeda bagi mereka dibandingkan ancaman biasa. Dari situ, respon mereka bisa berubah secara bertahap. Jadi walaupun mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam arti manusia, mereka tetap bisa merasakan bahwa kondisi yang mereka alami berubah, dan dari rasa itulah muncul penyesuaian respon yang lebih tenang. 6. Ketakutan mereka datang dari dunia yang keras. Kalau dipikir-pikir, reaksi panik hewan liar itu sebenarnya sangat masuk akal jika dilihat dari cara mereka hidup sehari-hari. Dalam dunia mereka, ancaman bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan seringkali tanpa peringatan. Mereka harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk untuk bisa bertahan hidup. Manusia, dalam banyak kasus, menjadi bagian dari ancaman tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu sebabnya ketika mereka melihat manusia mendekat, reaksi pertama mereka hampir selalu defensif dan penuh kewaspadaan. Mereka tidak memiliki cara untuk langsung mengetahui niat seseorang. Yang mereka miliki hanyalah insting dan pengalaman yang selama ini membantu mereka tetap hidup. Jadi ketika mereka berontak, melawan, atau mencoba kabur, itu bukan karena mereka tidak ingin ditolong, tapi karena mereka sedang melakukan apa yang selama ini paling efektif untuk menjaga diri mereka tetap hidup dalam dunia yang keras. 7. Cara lu bertindak bisa ngerubah semua situasi. Menariknya, cara manusia bertindak dalam situasi seperti ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana hewan tersebut merespons. Gerakan yang tiba-tiba, suara yang keras, atau sikap yang terlalu agresif bisa langsung memicu kepanikan yang lebih besar dan membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Sebaliknya, gerakan yang pelan, konsisten, dan penuh kehati-hatian bisa membantu menurunkan tingkat stres hewan secara perlahan. Hewan sangat peka terhadap bahasa tubuh, bahkan lebih peka dibanding manusia dalam beberapa hal. Mereka membaca gerakan, jarak, dan ritme dengan sangat detail. Jadi meskipun mereka tidak memahami niat manusia secara konsep, mereka tetap bisa merasakan perbedaan dari cara seseorang mendekat. Dalam banyak kasus, keberhasilan dalam menolong hewan liar bukan cuma soal keberanian, tapi soal kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan cara hewan memahami dunia di sekitarnya. Kalau menurut lu, hewan liar benar-benar sadar mereka lagi ditolong, atau mereka cuma berhenti takut? Tulis pendapat lu di komentar. Dan kalau video ini bikin lu ngeliat hewan dengan cara berbeda, jangan lupa subscribe buat video lain yang bakal ngebahas sisi gelap dan aneh dari cara makhluk hidup.